Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6061. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Penjaga itu berbicara dengan suara rendah. Aula panjang umur hampir tak terkalahkan. Buddha, kalau tidak kita akan setuju dengan kondisi mereka. Kondisi mereka. Nuputra Buddha tampak kedinginan. Syarat mereka adalah saya bunuh diri atau mereka membunuh saya. Bagaimana menurutmu? Aku berjanji. Penjaga itu terkejut dan tidak berani berbicara pada saat ini. Nuputra Buddha duduk sendiri, menyesap teh dingin, cangkir, dan berkata dengan ringan, karena orang-orang di aula panjang umur telah menyatakan kematianku. Mereka pasti akan membunuhku. Pertama, alasan membunuh saya adalah untuk membunuh ayam dan memperingatkan monyet. Sehingga Jimer Charlier sang putra Buddha mengerti bahwa meskipun dia adalah seorang sekte muda, dia masih belum memenuhi syarat untuk bernegosiasi di depan aula. Umur panjang. Kedua, itu memaksa Jimer Charlier putra Buddha mendorongnya, sehingga dia tidak punya jalan keluar. Dan dia harus bertindak sesuai dengan rencana yang dibuat oleh aula panjang umur. Ketiga, mungkin mereka akan menemukan cara untuk menyalahkan Tuan Muda York. Dalam hal ini, guru tidak akan pernah mati dengan Tuan Muda York tanpanya pengetahuan. Ini adalah rencana serial. Omong-omong, Nuputra Buddha tampak muram. Kalau begitu, bisakah kita menghubungi Rahu King Kong sekarang? Penjaga itu ragu-ragu. Percuma saja Nuputra Buddha menghela nafas. Aula panjang umur bergerak. Entah kamu tidak bergerak, atau kamu akan memukulnya dengan satu pukulan. Jika tebakanku benar, semua sarana eksternal rumah peristirahatan roh kita komunikasi sekarang telah terputus. Kami adalah kura-kura di dalam guci. Penjaga itu dengan cepat mengeluarkannya dan melihatnya. Setelah mencoba dial up tidak berhasil, dia mengangkat telepon lagi. Nada sibuk dari mikrofon memenuhi hati semua orang dengan putus asa. Melihat sikap orang-orang ini dalam menghadapi bencana yang akan segera terjadi, Nuputra Buddha tampak acuh tak acuh. Dia berdiri dan berkata dengan ringan, "Ayo, semua orang akan beristirahat dalam 3 shift." Tidak peduli seberapa besar kecelakaan itu. Orang yang beristirahat harus mengisi ulang energinya baterai. Dan jangan diseret ke bawah tanpa melihat musuh. Selain itu, serahkan area terluar dan tinggalkan makanan yang terbatas. Air minum. Dan tenaga kerja langsung di rumah peristirahatan spirit. Dan serahkan semuanya benteng luar. Agar tidak disingkirkan satu persatu. Selain itu, untuk memutus aliran listrik dan air minum. Kecuali untuk makanan kering dan air minum yang kami simpan sekarang. Tidak ada yang lain. Tersentuh. Aku tidak percaya lagi. Tanpa setiap kesempatan untuk memecahkannya. Tidak mungkin menggunakan peretas untuk menyerang lini kami. Dan tidak ada cara untuk meracuni kami. Aula panjang umur dapat dengan mudah menyerangku. Menurut kebiasaan komunikasi saya dengan guru, selama saya tidak hubungi dia dalam waktu 24 jam, dia akan mengerti bahwa ada sesuatu terjadi padaku. Hanya 24 jam. Aku tidak percaya. Kita tidak bisa menyimpannya. Mendengar kata-kata tegas Nuputra Buddha, semua orang di sekitarnya tenang, dan kemudian diatur sesuai perintahnya. Lagi pula, dalam situasi seperti itu, selama tulang punggungnya tidak terganggu, di sana tidak akan ada situasi di mana pohon tumbang dan berhamburan. Segera, semua sumber listrik terputus, dan dalam kegelapan,
Hanya mata Nu Putra Buddha tetap menatap ringan ke kejauhan. Pada saat yang sama, Jimer Charlier Putra Buddha jatuh berdiri. Jimer Charlier Putra Buddha, yang meletakkan telepon, melihat sangat jelek dalam sekejap. Van Elaine di sampingnya berbisik, "Klan muda, apa yang terjadi?" Jimer Charlier sang putra Buddha mencibir, dan kemudian berkata dengan ringan, "Sepertinya bahwa kali ini saya telah memimpin serigala ke dalam ruangan." Bab 6062. Van Elaine tertegun sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Jimer Charlier sang putra Buddha berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak berjanji Wei Yang untuk segera melindungi Dharma. Dan aku ingin membunuh Noah the Putra Buddha. Ini harus benar-benar tidak sesuai dengan rencana dan kepentingan Aula Panjang Umur. Jadi, Aula Panjang Umur akan memaksanya untuk membunuh Nu Putra Buddha. Dan jika salah satunya buruk, itu akan melemparkan pot ke arah kita." Van Elaine sedikit mengernyit dan berkata, "Bagaimana mungkin? Bukankah Aula Umur Panjang akan bekerja sama dengan kami? Jika Anda membunuh Nu Putra Buddha, pot harus dilemparkan ke Harvey York. Apa gunanya melemparkannya ke kita?" Jimer Charlier sang putra Buddha berkata dengan enteng, "Jika itu bisa dilempar ke Harvey York, tentu saja Istana Panjang Umur tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, ini bisa membuat Harvey York dan Rahu King Kong tetap hidup selamanya. Tetapi jika Harvey York melihat petunjuk apapun, bagaimana mungkin mereka tidak membuat barang bekas persiapan? Tikus-tikus ini bersembunyi di sisi gelap sejarah. Tidak peduli berapa lama mereka ada dan seberapa kuat mereka. Mereka tidak akan pernah mencapai meja." Namun, meskipun ada sedikit rasa jijik dalam kata-katanya, Jimer Charlier wajah putra Buddha saat ini sangat jelek. Bagaimanapun, sikap Hall of Longevity setara dengan mengancam dia, dan sampai batas tertentu, memukul wajahnya. Untuk orang yang sombong seperti Jimer Charlier sang putra Buddha, itu bukan apa-apa lebih dari serangkaian kerugian sejak dia turun gunung. Sekarang bahkan kucing dan anjing dapat berdiri di atas kepalanya dan menginjaknya, yang membuatnya memiliki keinginan untuk menjadi gila. Tapi masalahnya adalah, dalam situasi seperti itu, Jimer Charlier sang putra Buddha kebijaksanaan dan strategi memiliki perasaan berada dalam dilema. Rencana Milenium Sekte Bumi telah dilaksanakan begitu lama, dan sekarang berada pada tahap yang paling kritis. Namun, dalam situasi ini, dia tidak hanya tidak dapat mengambil kembali 9 manikzi besar dengan lancar, tetapi dia bahkan tidak bisa menangani internal urusan Sekte Bumi. Jika masalah ini diteruskan kembali, posisi Sekte Mudanya mungkin tidak stabil. Kali ini turun gunung. Ada ribuan perhitungan. Tapi nama keluarga York tidak dihitung. Jimer Charlier sang putra Buddha bergumam. Setelah meninjau permainan untuk lama, dia akhirnya menemukan bahwa jika Harvey York tidak membuat masalah, dia akan telah menyelesaikan rencananya sekarang. Menahan keinginannya untuk berlari dan mencekik Harvey York, Jimer Charlier de San Buddha mengambil salinan sutra hati lagi. Ini adalah gangguan lain baginya. Tanpa memecahkan bahaya tersembunyi dari kultivasi seni bela diri, dia tidak bisa bahkan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang Harvey York. Anda harus berpikir untuk meninggalkan Harvey York hidup-hidup, yang setara dengan meninggalkan jalan untuk diri sendiri. Masalah, pada saat ini, pintu kamar didorong terbuka. Dan kemudian Jen Arevalo Dharma Protector masuk dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah dia membungkuk dengan hormat, dia berkata dengan lembut, "Klan muda, penyelidikannya adalah jernih. Sekarang Nu Putra Buddha dikelilingi oleh rumah peristirahatan roh. Dia tidak hanya memutus aliran listrik dan sumber air, tetapi juga semua penjaga terluar telah ditarik. Rahu King Kong baru saja kembali ke kuil puncak awan.
Dalam 24 jam ke depan, pasukan pertahanan di sekitar Nuputra Buddha akan menjadi yang terlemah. Jika kamu ingin melakukan apa saja padanya, sekarang harus menjadi yang paling tepat waktu. Cimer Charlier sang putra Buddha melirik Jean Arevalo dengan ringan dan berkata, bodoh. Apakah kamu tidak tahu kebenaran memecahkan perahu dan menenggelamkan perahu? Bagaimana bisa mudah bagi si Jun untuk menjadi generasi putra Buddhis? Dia sepertinya terjebak di rumah peristirahatan spirit. Tetapi sebenarnya dia ingin menggunakan sarana memecahkan perahu dan menenggelamkan perahu untuk membangkitkan hati para penjaga di sekelilingnya dan musuh. Dalam hal ini, siapapun yang ingin berurusan dengannya harus membayar harga yang tak terbayangkan. Bab 6063. Jika orang-orang kita mengambil tindakan sekarang, bukan hanya karena tidak ada cara untuk menghadapinya dengan lancar. Mungkin dia akan kehilangan armornya dan melepas armornya. Dan bahkan meninggalkan beberapa petunjuk di tangannya. Wajah Cimer Charlier putra Buddha menunjukkan mata yang melihat anak rencana Buddha. Selain itu, informasi ini 80% sengaja dibocorkan kepada kami oleh Aula Panjang Umur. Kan? Semakin mereka ingin kita melakukannya, semakin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak, kita pasti akan menderita. Omong-omong, niat membunuh di Cimer Charlier the Son of Mata Buddha bahkan lebih intens. Selain membenci dan mengabaikan pujian Nuputra Buddha yang berani bertarung dengannya, dia juga membenci pelindung Dharma Wei yang telah menganiayanya lagi dan lagi. Tidakkah Anda bermaksud untuk memikirkannya selama beberapa hari? Bukankah itu hanya menggunakan strategi yang bergerak lambat? Adapun memaksakan diri begitu banyak. Buddha, jika kita tidak mengambil tindakan, saya khawatir Balai Panjang Umur akan mengambil tindakan di bawah panji kami. Jean Arevalo Protektor menambahkan sebuah kalimat. Pada saat itu, apakah akan lebih mudah untuk membuat kesalahan? Bahkan, di Aula Panjang Umur, mungkin akan ada kesalahan yang disengaja. Jadi bahwa Nuputra Buddha, yang memiliki kesempatan hidup, berpikir bahwa ini adalah apa yang kamu lakukan. Patriark Muda, panggilan. Setelah mengembuskan napas panjang, wajah Cimer Charlier putra Buddha itu penuh dari ekspresi tegas. Dia merenung untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan lembut. Kamu tidak menemukan kata-kata ini sendiri, bukan? Apa yang orang-orang di Aula Panjang Umur katakan padamu? Setelah beberapa saat ragu-ragu, Jean Arevalo Protektor berkata perlahan. Seharusnya dianggap sebagai ancaman bagiku. Cimer Charlier putra Buddha melihat ke langit. Dan setelah waktu yang lama berkata dengan dingin. Katakan Longevity Hall, kami tidak akan menembak. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka akan benar-benar membunuh Nuputra Buddha. Jika Anda tidak memiliki keterampilan, jangan malu. Ingin melakukan setengah hal dan menyalahkan kami. Mereka idiot, karena aku punya bukti pasti bahwa mereka mencoba membunuh. Bekerja dengan baik. Halo untuk saya. Halo untuk semua orang. Jika kamu bersikeras untuk bergaul denganku, masalah besarnya adalah 1 tembakan dan 2 berserakan. Setelah mengatakan ini, Cimer Charlier sang putra Buddha berjalan kembali ke singgasananya dan duduk. Perlahan menyipitkan matanya. Dan mulai bermeditasi. Hanya saja kelopak mata yang berdetak menunjukkan bahwa dia pasti tidak setenang dan tenang seperti yang terlihat saat ini. Tepat ketika Cimer Charlier putra Buddha dan Nuputra Buddha Zi berjuang sampai mati, Harvey York datang ke Longmen Martial Arts Hall setelah makan malam, siap untuk mengobrol dengan Gideon Benedetti. Karena cabang Longmen di luar tembok besar tidak tercampur dengan baik di luar tembok besar. Bahkan jika itu adalah aula seni bela diri dengan papan nama Longmen. Saat merekrut siswa, Yaman sangat cantik. Dibandingkan dengan balai seni bela diri Longmen, orang tua di luar tembok besar,
tampaknya lebih memilih untuk menempatkan anak-anak mereka di negara pulau seberang Kendo Hall untuk belajar seni. Di satu sisi, Kendo negara pulau terdengar sangat tinggi. Di sisi lain, Institut Kendo di negara pulau baru-baru ini mengadakan pertarungan ayah. Tidak peduli orang tua mana yang dapat membawa dua siswa lagi. Biaya sekolah untuk anaknya akan dibelah dua. Karena acara ini, Aula Kendo negara pulau ini cukup ramai baru-baru ini. Harvey York biasanya datang ke Longman Martial Arts Hall pada siang hari, ketika siswa dan orang tua tidak tersedia. Jadi dia tidak melihat apa-apa tidak biasa. Tapi ketika dia datang jalan-jalan malam ini dan melihat pemandangan ini, warnanya aneh muncul di wajahnya. Di tempat bela diri di luar tembok besar, sebenarnya ada begitu banyak orang tua siswa yang membiarkan anak-anaknya belajar Kendo Pulau Negara. Ini benar-benar mengejutkan. Bab 6064. Pada saat ini, Harvey York tidak berniat pergi ke Longman Martial Balai Seni untuk saat ini. Sebaliknya, dia berbaur dengan orang banyak dan berjalan ke Aula Kendo negara pulau ini, yang sepertinya baru saja dibuka pintu belum lama ini. Bau dekorasi interior Balai Kendo sangat besar, tapi itu sengaja ditutup dengan pengharum ruangan. Harvey York meliriknya dan menemukan bahwa ada hampir 200 orang tua dari siswa di tempat kecil ini. Lebih dari separuh orang tua siswa ini bingung dan penasaran. Dan mereka jelas dibawa ke sini atas nama kelompok. Sebaliknya, anak-anak itu, karena mereka tidak tahu banyak tentang sejarah modern, dan mereka secara serius dicuci otak oleh negara pulau animasi, semua penasaran dan bersemangat saat ini. Harvey York sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa saat ini. Invasi budaya melalui animasi game awalnya adalah salah satu dari kebijakan nasional negara kepulauan. Konspirasi semacam itu umumnya tidak mudah dihadapi. Lagi pula, mereka tidak secara terang-terangan mengekspor budaya. Mereka hanya menjual produk. Ini adalah perilaku pasar normal. Tetapi poin kuncinya adalah bahwa beberapa pedagang yang berhati-hati dan tidak tahu malu di negara H tidak hanya berpura-pura tidak melihat serbuan budaya tersebut. Dan satu persatu, invasi budaya ke negara pulau telah digambarkan sebagai pertukaran ekonomi yang bersahabat antara kedua negara. Seperti kata pepatah, di bawah kuil voli, ada genderang dewa gagak masyarakat. Harvey York menghela nafas dalam hatinya. Tetapi dia mendengar banyak diskusi di sekelilingnya. Saya mendengar bahwa orang yang datang untuk membuka aula Kendo di luar Agung Tembok kali ini adalah pemimpin dari 6 sekolah besar negara pulau. Amaster gaya pengajaran langit. 6 sekolah utama di negara pulau. Pengajaran langit dihormati. Menurut rumor, bahkan orang-orang dari keluarga kerajaan pulau negara sedang belajar Kendo di sekolah Sky Teaching. Jika anak-anak kita bisa mendapatkan kesempatan untuk berlatih seni bela diri di Sky mengajar, mereka dapat memenangkan penghargaan dalam kompetisi dan studi internasional luar negeri di masa depan. Tetapi mereka akan dapat menambah poin. Kamu bisa menambahkan poin. Kamu harus tetap melakukan ini. Saya harus mengakui bahwa orang tua negara H adalah orang tua yang paling sederhana. Agar anak-anaknya memiliki masa depan yang baik. Agar mampu menambah poin dalam ujian masuk perguruan tinggi yang akan datang. Mereka bersedia melakukannya semuanya. Karena itu, meskipun mereka hanya tahu sedikit tentang apa yang disebut negara pulau gaya Sky Teaching, mereka semua datang. Dan beberapa pria dengan sisir titik tengah memandangi orang tua dari banyak orang siswa di lapangan dengan ekspresi sedih di sudut. Di mata mereka, orang tua siswa ini adalah daun bawang kokoh yang bisa dipotong kapan saja. Namun, untuk dapat mencabut orang tua dari siswa ini, langit ini gerakan gaya mengajar jelas banyak.
Harvey York menyipitkan mata pada pemandangan di sudut ini. Tetapi dia ingin melihat apa jenis omong kosong yang akan dia lakukan hari ini di negara pulau ini dengan gaya pengajaran langit yang belum pernah dia hubungi. Sebentar lagi jam 6:30 malam. Di mimbar sementara yang telah didirikan sejak lama, selusin tokoh muncul. Beberapa dari tokoh-tokoh ini berasal dari negara pulau, dan beberapa dari negara H. Dan duduk di tengah adalah seorang pria yang terlihat berusia sekitar 30 tahun. Mengenakan jubah kendo negara pulau. Pria itu tingginya paling tinggi 1,7 meter. Tetapi duduk di sana sambil memandang ke bawah semua orang di lapangan. Ada sedikit arogansi dan dominasi di matanya. Seolah-olah semua orang di antara penonton memandang rendah dirinya. Segera setelah itu, pembawa acara yang terlihat seperti orang negara H datang keluar. Dia mengenakan kimono pulau, dengan sisir titik tengah, dan saat ini memegang mikrofon dengan sikap yang sangat arogan. Batuk, batuk, tenang, tenang. Bab 6065. Siswa dan orang tua. Selamat malam semuanya. Yang berikutnya adalah Presiden Asosiasi Seniman Bela Diri Tembok Luar, Abraham Mosso. Malam ini, saya merasa terhormat bisa menghadiri upacara penerimaan sekolah Sky Teaching of Kendo yang bergengsi di negara pulau. Kali ini, Uzil Iboa, Master Besar Pengajaran Langit dari Pulau Negara, datang kepada kami di luar tembok besar untuk mempromosikan Pulau Besar Kendo Negara. Juga tolong semua orang bertepuk tangan dan selamat datang di lapangan. Ada tepuk tangan yang jarang. Harvey York cemberut. Nenek moyang Abraham Mosso ini mungkin tidak baik orang. Jika tidak, dia tidak akan melahirkan anak seperti itu. Adapun Presiden Asosiasi Seniman Bela Diri, tidak resmi seperti itu organisasi. Tidak ada 1.000 atau 800 di suatu wilayah. Hanya dengarkan, jangan dianggap serius. Mendengar tepuk tangan yang jarang di lapangan, wajah Abraham Mosso tampak sedikit kewalahan. Dia terbatuk lagi, dan kemudian dengan keras berkata, "Aku tahu ada tempat untuk seni bela diri di luar tembok besar." Meskipun semua orang telah lama mengagumi gaya pengajaran langit, yang pertama dari 6 sekolah besar di negara pulau itu. Tapi saya khawatir semua orang tidak tahu seberapa kuat dan kuat pulau itu aliran Sky Teaching negara adalah. Jadi, sebelum upacara pendaftaran dimulai hari ini, kami, Uzil Iboa, akan menghadapi master dari setiap sekte seni bela diri yang kuat di negara kita H. Karena hanya dengan cara ini semua orang dapat benar-benar memahami yang menakutkan aspek gaya pengajaran langit di negara pulau. Saya baru menyadari betapa terhormatnya bisa mempelajari kendo dari langit gaya mengajar dari negara pulau. Pertama-tama, mari kita undang penantang kali ini, Uzil Iboa. Saat berbicara, Abraham Mosso melambaikan tangannya. Tak lama kemudian, Uzil Iboa yang duduk di tengah berdiri. Dia punya waktu yang lama. Pedang negara pulau tergantung di pinggangnya. Pada saat ini, dia melihat sekeliling dengan kepala menoleh dan tampak garang. Untuk menunjukkan kemampuannya, dia juga menebas dengan backhand dan langsung membelah meja menjadi 2 bagian. Adegan ini tampaknya menjadi keterampilan nyata bagi orang-orang biasa. Dalam sekejap, para penonton bertepuk tangan dengan gemuruh. Harvey York menyaksikan adegan ini. Meski jaraknya sangat jauh, dia tetap melengkungkan bibirnya dan berkata dengan ringan, kaki bersulam kepalan bunga. Meskipun Uzil Iboa ini memiliki sikap yang sangat baik, tapi dari pisaunya, Harvey York bisa melihat bahwa orang ini pasti kuat pria. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar berasal dari langit yang paling misterius dan kuat aliran pengajaran dalam legenda negara pulau. Jika Sky Teaching hanya memiliki sedikit kemampuan, maka itu hanya bisa dikatakan terlalu mengecewakan. Di negara pulau kami,
Setiap orang yang berlatih seni bela diri telah mendengar kata itu orang sakit dari negara H. Setelah menunjukkan kemampuannya, Uzil Iboa berbicara perlahan di country H, yang setengah matang bahasa. Saya harap akan ada banyak master negara H hari ini. Berdiri dan tantang aku. Karena, dengan cara ini, saya dapat memberitahu Anda bahwa seni bela diri negara pulau kita sangat kuat. Euro, suara itu jatuh. Dan Uzil Iboa mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan sangat provokatif sikap. Mulai sekarang, tidak peduli dari mana master seni bela diri berasal, mereka bisa naik ke panggung untuk menantang Uzil Iboa. Abraham Mosso berbicara dengan keras, dan pada saat yang sama melirik ke kerumunan. Mengikuti gerakannya, seorang pria parubaya yang gemuk melompat ke atas ring, memutar lehernya, dan berkata, selanjutnya, murid teknik tinju panjang. Hari ini, atas nama dunia seni bela diri country H kita, mari kita tantang master seni bela diri dari negara pulau. Bab 6066. Teknik tinju panjang. Ini sepertinya genre yang sangat kuat di selatan. Meskipun itu bukan tempat suci seni bela diri, dikatakan ada lebih banyak lagi dari 100.000 murid teknik tinju panjang. Ini sangat mengagumkan. Pertandingan ini pasti luar biasa. Di kerumunan, seseorang berbicara dengan keras, dengan sikap yang sangat berpengetahuan. Ketika orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran mendengar kata-kata itu, mereka semua berteriak dan berteriak dengan antisipasi. Sebaliknya, Harvey York melirik para pengasuh, dan kemudian pada si gemuk laki-laki, dengan ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya. Tidak bisakah orang tua dari siswa-siswa ini melihat kepedulian yang nyata ini? Sebelum Harvey York bisa mengatakan apa-apa, pria gendut ini sudah meninju semua jalan di ring. Sepertinya dia kuat, tetapi sifat dari kinerja melampaui sifat pertempuran yang sebenarnya. Setelah pertarungan, Fatih tersenyum pada Uzil Iboa dan berkata, Tuan Iboa, aku akan sopan. Kata-kata itu jatuh. Dan pria gendut itu bergegas ke depan Uzil Iboa seperti raksasa, dan lalu melemparkan pukulan. Pukulan ini terlihat sangat kuat, yang membuat banyak orang tua siswa melihat darah mereka mendidih dan bersorak keras. Tamparan, tidak menunggu pukulan diimplementasikan. Dia melihat sarung pedang-pedang panjang negara pulau yang Uzil Iboa pegang di tangan kirinya tiba-tiba ditamparkannya langsung ke wajah Fatih. Pria gemuk itu terkejut, dan kemudian berteriak dan sosoknya berguling langsung dan jatuh di bawah ring. Setelah terhuyung-huyung berdiri, dia meraung pada Uzil Iboa, setan kecil, datang lagi jika kamu bisa. Kamu tidak layak. Rentan. Uzil Iboa melipat tangannya seperti seorang master, dan kemudian sang master berkata dengan kesepian, lanjut. Aku akan mencoba tanganmu. Segera. Seorang pria tinggi dan kurus melompat ke atas ring. Dengan tangan berbentuk harimau dan bangau. Dia berkata dengan keras. Tolong. Suara itu jatuh. Dan dia meninju ke atas dan ke bawah pada saat yang bersamaan. Ini waktu. Ia mampu melawan Uzil Iboa awalnya. Tapi setelah 3 gerakan, Uzil Iboa masih melemparkan sarungnya. Dan dengan seketika, pria jangkung dan kurus itu juga berguling dari ring. Uzil Iboa tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, tetapi melipat tangannya dan berkata dengan dingin, kamu seharusnya menjadi master dari sekte. Bentuk kehendak. Kan, ini sangat rentan, bukankah kamu? Negara H selalu mengklaim memiliki banyak master seni bela diri. Benar-benar tidak ada orang yang bisa bertarung. Setelah mengatakan itu, Uzil Iboa melihat sekeliling dan berkata dengan dingin. Jangan sia-siakan waktu. Apakah kamu memiliki master seni bela diri di hadapan negara H? Ayo naik bersama.
Saya tidak peduli dari genre apa Anda berasal atau keterampilan apa yang Anda miliki. Aku akan memukulmu sendirian. Aku ingin memukul 10. Ketika saya mendengar kata-kata Uzil Iboa, ada 10 orang yang terlihat seperti bela diri master seni. Semuanya penuh dengan kemarahan yang benar. Mereka semua berteriak untuk memberi pelajaran kepada Uzil Iboa, dan kemudian pergi ke Taiwan. Tapi yang jelas, orang-orang ini semua diatur oleh Abraham Moso. Dengan 3 gerakan dan 2 gerakan. 10 yang disebut master semuanya ditendang disingkirkan oleh Uzil Iboa. Untuk beberapa saat, tempat itu sunyi. Semua orang tua siswa saling memandang dengan cemas. Setiap orang, secara tidak sadar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimanapun, negara H. Seni bela diri tidak bisa begitu lemah. Dan para siswa itu memandang mereka dengan kekaguman. Lagi pula, dalam game mereka bermain dan anime yang mereka tonton, penguasa negara pulau itu adil seperti ini. Dan mereka tidak didorong oleh ribuan orang. Bab 6067. Harvey York sedikit mengernyit. Dia secara alami tahu bahwa yang disebut 10 master di musim panas juga diatur oleh Abraham Moso. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan kekuatan dan ketangguhan Uzil Iboa. Dari sudut pandang ekonomi, pemasaran Abraham Moso yang tak terkalahkan adalah sangat sukses. Tapi dari sudut pandang nasional, perilaku Abraham Moso tidak ada garis bawah sama sekali. Demi beberapa uang busuk, citra negara H. Martial Dao adalah terdegradasi tanpa batas dan status kendo negara pulau dinaikkan. Hanya dapat dikatakan bahwa untuk orang seperti itu, akan mudah untuk mengatakan bahwa dia memiliki melupakan leluhurnya, dan memiliki musuh internal dan eksternal. Harvey York memperkirakan bahwa yang bermargali, dihitung dari generasinya, dibagi menjadi 18 generasi nenek moyang. Selama Perang Dunia Kedua, ia melewati pulau, matahari dan bulan. Dinasti itu melewati Kepang, dinasti Song. Diperkirakan emas terhubung. 10 orang, ke-10-nya adalah master seni bela diri terkenal di negara H. Pada akhirnya, saya tidak bisa memikirkan 10 tim untuk bergabung. Di bawah tangan Uzil Iboa, mereka bahkan tidak bisa membuat 10 gerakan. Kali ini, Abraham Moso membuat keributan dengan kata-kata sarkastik. Tanpa diduga, seni bela diri yang sangat kuat dalam legenda negara H belum jatuh ke level ini. Semua orang mengatakan bahwa seni bela diri negara H berjongkok harimau, tersembunyi naga. Sekarang tampaknya, itu baru saja meledak. Orang tua, apakah sulit bagi Anda untuk membiarkan anak-anak Anda mempelajari bela diri yang menurun ini? Seni, Tuan Pengajaran Langit, pemimpin dari 6 sekolah utama di pulau itu negara. Uzil Iboa akan mulai mengajar di Museum Kendo kami mulai hari ini. Apakah kamu tidak patah hati? Pelajari ilmu pedang dari negara pulau. Anda tidak hanya dapat menginjak seni bela diri country H di telapak kakimu. Yang paling penting adalah selama kamu mendapatkan hadiah di beberapa kompetisi dan belajar di luar negeri, Anda bisa mendapatkan poin ekstra. Untuk kelas kendo seperti ini, kamu harus mendaftar untuk memecahkan pot dan menjual besi. Belum lagi, sekarang selama ada kelompok kedua di daerah itu, biaya pendaftaran kuliah bisa didiskon 50%. Semuanya. Jika kamu merindukan desa ini, kamu tidak akan memiliki toko ini. Mendengar bahwa Abraham Moso meremehkan negara H. Martial Dao dan berteriak keras di sini, banyak siswa yang tidak tahu yang sebenarnya bersorak dan ingin daftar. Dan orang tua siswa itu semuanya jelek. Meskipun mereka semua tahu bahwa seni bela diri negara H tidak akan begitu lemah. Masalahnya adalah fakta sudah ada di depan mereka. Bahkan master seni bela diri negara H dipukuli oleh 10 orang satu per satu waktu. Dalam hal ini, apa gunanya kata-kata? Segera,
Ada seorang penggemar yang mendaftar terlebih dahulu. Dan orang tua dari yang lain siswa mulai ragu-ragu apakah akan mendaftar dalam keadaan ini. Bagaimanapun, orang tua siswa di negara H adalah yang paling sederhana. Untuk masa depan anak-anaknya, mereka pasti bisa menjual besi. Tampaknya orang tua dan siswa yang hadir ini akan segera menjadi daun bawang yang mereka panen sendiri. Dan 80% daun bawang ini juga bisa membawa 1 sabuk 2 sabuk 4. Setelah Abraham Mosso dan Uzil Iboa saling pandang diam-diam, masing-masing mata orang lain penuh dengan kebanggaan. Ledakan. Pada saat ini, Harvey York maju selangkah. Dan dengan sebuah gerakan, dia jatuh langsung kering. Dia sengaja membuat gerakan besar yang secara langsung menarik perhatian penonton. Ketika dia masuk ke ring, Harvey York bahkan tidak melihat ke arah Abraham Mosso, tetapi dengan santai melirik Uzil Iboa, dan berkata dengan dingin, "Bukankah kamu baru saja mengatakan itu master seni bela diri yang hadir datang langsung? Sekarang aku di sini." Bab 6068. Melihat seorang pria muda naik ke panggung untuk menantang Uzil Iboa di bawah seperti itu keadaan, semua orang tua yang hadir bersorak keras. Lagi pula, semua orang berasal dari negara H. Dan siapapun yang menginginkan negara mereka sendiri seni bela diri untuk ditekan oleh ilmu pedang negara Pulau Belaka akan ditekan. Melihat penampilan Harvey York, Uzil Iboa juga sedikit terkejut. Dan kemudian dia melirik Abraham Mosso tanpa sadar. Abraham Mosso juga bereaksi pada saat ini. Dia bergegas mendekat dan berdiri di antara Harvey York dan Uzil Iboa. Setelah melihat naik dan turun di Harvey York untuk sementara waktu, dia berkata dengan dingin, "Anak muda, apa yang ingin kamu lakukan? Mendominasi, sombong, dan ragu di mata." Harvey York berkata dengan dingin, "Bertarunglah melawannya. Bertarung." Abraham Mosso mencibir. Dan suaranya meninggi tanpa terlihat. "Apakah Anda memiliki air di otak Anda? Atau apakah otak Anda tidak normal? Kualifikasi apa yang harus Anda lawan dengan Uzil Iboa kami? Bagaimana jika kamu terlalu lemah dan Uzil Iboa menamparmu sampai mati? Bagaimana jika anggota keluargamu datang kepada kami untuk menangis, membuat masalah, dan menggantung diri? Boom! Jangan malu di sini." Omong-omong, Abraham Mosso juga meletakkan tangannya di dadanya. "Aku paling membenci pria muda yang megah sepertimu. Kamu jelas tidak memiliki keterampilan apapun. Dan Anda suka menjadi pusat perhatian." Hanya terdiam. Harvey York tersenyum dan berkata dengan ringan, "Melihat apa yang kamu katakan benar. Lalu beritahu saya, bagaimana saya bisa lolos untuk bermain melawan Uzil Iboa? Keluarkan sertifikat kelas seni bela diri Anda." Abraham Mosso tampak benar. "Keluarkan sertifikat untuk membuktikan bahwa kamu adalah seorang seniman bela diri dan memiliki kualifikasi untuk melawan Uzil Iboa. Dan kemudian menulis aplikasi. Setelah kita setuju, kita bisa bertarung." Harvey York menamparkan wajahnya tanpa basa-basi. Mereka yang baru saja memasuki ring tidak datang dengan sertifikat dan aplikasi kelas seni bela diri. Bagaimana mereka bisa menembak? Dan 10 sekaligus. Abraham Mosso dengan fasih berkata, "Tentu saja mereka memberi kami sertifikat dan aplikasi sebelum berpartisipasi dalam acara. Oh, saya mengerti." Harvey York tidak menunjukkan kasih sayang. "Sederhananya, mereka yang baru saja menembak harus ditinjau olehmu. Hanya kamu yang yakin bahwa orang yang tidak bisa mengalahkan iblis kecil itu bisa datang ke kekuatan, kan? Mari kita katakan secara langsung. Orang-orang ini semua pengaturanmu." Seorang pria dari negara H mengatur agar sekelompok orang kalah dari penduduk pulau. Dan kemudian berteriak tentang betapa hebatnya seni bela diri di pulau itu. Negara adalah
Apakah kamu tidak takut bahwa generasi ke-18 dari nenek moyangmu akan tahu? Dan kuburan leluhur akan dibom. Oh, ngomong-ngomong, kamu, generasi ke-18 dari nenek moyangmu, semuanya bekerja sama dengan musuh, kan? Itulah mengapa kamu begitu tenang. Fitnah. Aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Abraham Mosso melompat seolah-olah ekornya telah diinjak. Saya bilang, masalah ini tidak akan selesai. Saya akan melapor ke petugas untuk ditangkap Anda. Harvey York berkata tanpa basa-basi. Jika Anda ingin melapor ke pejabat, cukup. Pergilah. Tapi arena hari ini, aku sudah memutuskan. Abraham Mosso tampak muram. Saya katakan, aturan adalah aturan. Jika Anda tidak dapat menunjukkan dokumen, jika Anda tidak mendapatkan persetujuan kami, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengambil tindakan. Uzil Iboa tidak akan pernah melawanmu. Karena ini tidak sesuai dengan semangat Bushido. Kita harus bertanggung jawab kepada orang tua siswa yang hadir. Jadilah bertanggung jawab kepada siswa yang hadir. Lagi pula, kamu harus belajar moralitas sebelum kamu belajar seni bela diri. Jika tidak, bahkan mengajarkan moralitas dan aturan. Bahkan jika Anda tahu seni bela diri apapun, Anda harus menjadi jalan yang bengkok. Bab 6069. Belajar pencak silat dulu. Mendengar ini, Harvey York tertawa marah. Seberapa tercela dan tak tahu malu Anda mengatakan hal seperti itu. Harvey York memandang Abraham Mosso dengan ekspresi idiot di wajahnya. Sejak zaman kuno, kompetisi seni bela diri belum melihat sertifikat terlebih dahulu. Adapun semangat Bushido dari negara pulau, saya tidak akan membahas apakah itu ada atau tidak. Gunakan semangat Bushido negara pulau untuk menahan prajurit kita di negara. Apakah kamu punya lubang di kepalamu? Terus terang. Apakah kamu takut aku akan mengalahkan Uzil Iboa dan semua rencanamu akan gagal? Jika kamu begitu takut, bagaimana kalau aku membiarkan dia melakukan semuanya? Juga, aku memintanya untuk melakukan 3 gerakan terlebih dahulu. Setelah 3 gerakan, aku akan mengambil tembakan lagi. 3 trik ini. Selama dia menyentuh sehelai rambutku. Bahkan jika aku kehilangan. Kamu membual tentang fakta bahwa pengajaran langit di negara pulau itu dan kendo ada di langit dan bawah tanah. Bukankah seharusnya kamu takut sekarang? Mendengar kata-kata Harvey York, orang tua yang hadir mengangguk. Itu benar. Sejak zaman kuno, tidak ada praktik membuat aplikasi dan menunjukkan sertifikat. Tidak peduli seberapa tinggi level yang terdaftar di sertifikat, lebih baik melakukannya secara langsung dan rapi. Terlebih lagi, Harvey York telah menyerahkan 1 tangan dan 1 kaki, dan juga biarkan Uzil Iboa membuat 3 gerakan. Dalam situasi ini, mungkinkah Uzil Iboa masih tidak berani mengambil tindakan? Bukankah ini berarti bahwa apa yang disebut sikap tuannya hanya berpura-pura? Bodoh. Saat ini, Uzil Iboa adalah orang pertama yang menanggungnya. Bocah kecil dari negara hina aku terlalu banyak. Kursi ini akan bertarung denganmu. Tidak. Sama sekali tidak. Abraham Mosso memiliki keringat dingin yang menetes dari dahinya. Meskipun Uzil Iboa memang murid pengajaran langit, dia hanya orang luar murid. Abraham Mosso sangat jelas tentang kekuatannya. Dia meminta Uzil Iboa untuk datang ke sini untuk duduk di atas panggung, hanya untuk memotong daun bawang. Tentu saja tidak masalah untuk menemukan beberapa untuk memainkan permainan eksibisi. Tapi Harvey York tahu sekilas bahwa seseorang dengan keterampilan pasti datang untuk kekuatan. Jika seseorang buruk, bagaimana jika dia menang? Tidak masalah jika Anda menang. Jika Anda menyakiti para bangsawan negara pulau lagi, Anda tidak akan dapat membuka aula kendo Anda sendiri di masa depan. Memikirkan hal ini, ekspresi Abraham Mosso menjadi lebih mengerikan dan kejam.
Pokoknya, aku ingin melawan Uzil Iboa kita. Setidaknya tunjukkan sertifikatnya. Kalau tidak, bergulinglah sejauh mungkin. Jika Anda berani melakukan sesuatu dengan santai, kami akan melaporkan kepada pejabat. Saya akan menuntut Anda karena jahat menyerang dan membunuh para bangsawan dari negara pulau. Membiarkan kamu pergi tanpa makanan. Harvey York menyipitkan mata pada Abraham Mosso dan berkata dengan ringan, yang bermargali, melihat penampilan berkaki anjing Anda, sebenarnya bisa menjadi tuan dari Anda. Negara kepulauan, kau yakin tidak akan membiarkanku melakukannya? Abraham Mosso berkata dengan tidak sabar. Sama saja jika Anda mengatakannya 1000 waktu. Minimal sekarang adalah kamu harus menemukan sertifikat level seni bela diri. Jangan bilang kamu tidak punya ini. Jika tidak, kamu bisa melamar sekarang. Jika saya ingat dengan benar, kantor polisi di luar tembok besar dapat menangani dia. Selama disetujui di berbagai tingkatan. Pada akhirnya, wakil kepala inspektur kantor polisi Gurun akan mengangguk. Dan sertifikat Anda akan diproses. Pegang sertifikatnya. Kamu bisa bertarung apapun yang kamu mau. Tanpa sertifikat, tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu hanya bisa bertahan. Sisi, itulah aturannya. Apakah kamu mengerti? Setelah mengatakan ini, Abraham Mosso memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Tidak peduli seberapa hebat Harvey York. Jika Anda ingin mendapatkan seni bela diri ini sertifikat kelas, Anda tidak dapat melakukannya dalam 1,5 hari. Ketika Harvey York benar-benar pergi untuk mendapatkan sertifikat, Daily dingin. Bab 6070. Ledakan. Tepat ketika Abraham Mosso dalam keadaan linglung, pintu aula kendo adalah tiba-tiba terbuka. Segera setelah itu, selusin orang muncul di aula kendo. Pendahulunya mengenakan seragam putih kantor polisi, dan luar biasa cemas dan khawatir. Yang berjalan di depan adalah Lloyd Bowles. Selain itu, saudara perempuannya Dulce Bowles, istrinya Eneida Quinlan, dan direktur kantor polisi di luar tembok besar, Leonardo Zambrano, dan lain-lain. Semua datang. Di belakang mereka ada kursi roda. Di kursi roda, Flor Bowles mengenakan masker oksigen. Wajahnya pucat, seolah-olah dia akan kehilangan nyawanya kapan saja. Abraham Mosso berada dalam bisnis museum kendo, yang pasti diketahui orang-orang di kantor polisi. Pada saat ini, dia tidak mengenali Lloyd Bowles, tetapi dia mengenali Leonardo Zambrano. Melihat Leonardo Zambrano muncul, dia dengan cepat berjalan dengan seseorang dan berkata, "Direktur Yang, mengapa Anda ada di sini? Mungkinkah seseorang melaporkan bahwa aktivitas kita di sini terlalu berisik? Saya adalah warga negara yang sah, dan saya mengisi formulir aplikasi sebulan sebelum peristiwa. Dan jumlah orang tidak melebihi batas." Setelah mengatakan itu, dia melirik Flor Bowles lagi, dan kemudian menepuk dahi, seolah mengingat sesuatu. "Bukankah ini putri wakil kepala inspektur polisi Gurun Mustasiun? Saya mendengar bahwa dia berlatih seni bela diri negara Ha tanpa pandang bulu. Jadi dia menjadi gila. Apakah Anda membawanya untuk meminta bantuan Uzil Iboa kita? Untuk masalah ini, Uzil Iboa mungkin harus pergi ke Sky Teaching Ryu untuk melamarnya. Diperkirakan setelah 10 hari setengah bulan. Setelah proses selesai, kita bisa pergi untuk menyelamatkan orang." Omong-omong, Abraham Mosso diam-diam bangga dengan kepintarannya sendiri. Dia merenungkan bahwa setelah Flor Bowles meninggal, dia akan membiarkan Uzil Iboa menyelamatkan orang dengan sikap yang bermartabat dan bermartabat. Ini tidak hanya bisa menyapu gelombang keberadaan, tetapi juga menyikat gelombang reputasi. Akibatnya, Leonardo Zambrano mengabaikan Abraham Mosso sama sekali.
tetapi mendorong dia pergi dan berjalan langsung ke Harvey York dengan Lloyd Bowles. Sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka melihat Leonardo Zambrano dengan senyum masam dan berkata, "Tuan Muda York, saya tidak ingin mengungkapkan keberadaan Anda." Tapi sebelum Leonardo Zambrano bisa menyelesaikan kata-katanya, Lloyd Bowles sudah berlutut dengan Pop. "Tuan Muda York, saya mohon, pergi dan selamatkan putri saya. Dia benar-benar sekarat." Pada saat ini, Eneida Kuilanlan menamparkan dirinya sendiri dengan 2 tamparan, dan kemudian berlutut di tanah. "Tuan Muda York, tidak, Tuan York. Kamu adalah generasi master seni bela diri. Jadi jangan pedulikan wanita seperti saya. Tolong, selamatkan putriku." Di seluruh negara tidak, di seluruh dunia seni bela diri, itu memperkirakan bahwa hanya kamu yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Salah. Itu semua salahku sebelumnya. Apa? Melihat adegan ini, kelopak mata Abraham Mosso melonjak. Dia tidak pernah membayangkan itu Harvey York memiliki identitas dan kemampuan seperti itu. Orang tua dan siswa yang hadir juga kaget. Kemampuan macam apa yang dimiliki ini untuk membuat adegan seperti itu terjadi. Bahkan kelopak mata Uzil Iboa berkedut saat ini. Dan dia secara tidak sadar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Lloyd Bowles dan Eneida Kuilanlan. Jelas mereka telah menemukan banyak orang hari ini dan telah melakukan banyak hal. Namun pada akhirnya mereka harus menerima nasib mereka. Mereka sangat menyadari bahwa hanya Harvey York memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang. Secara khusus, Eneida Kuilanlan bahkan lebih menyesal ketika dia melihat itu seorang pria besar seperti Rahu King Kong ingin melindungi Harvey York. Jadi, ada pemandangan seperti itu hari ini. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.